Max memarkir mobilnya di tempat favorit Raina. Di bawah pohon tabebuya yang berbunga lebat. Tepat di sebelahnya menghadap ke arah jalan raya, sebuah papan bertuliskan Fakultas Teknik tertanam dengan gagahnya. Raina segera meraih tas berwarna coklat di jok belakang, merapikan rambutnya yang dikuncir kuda. Hoodie polos kesayangannya yang berwarna hitam menutupi kemeja kotak-kotak bermerek ternama yang ia kenakan dipadukan dengan celana jeans belel dari Gucci yang harganya bisa membuat Raina menelan ludahnya berkali-kali. Ternyata tanpa sepengetahuannya, Kenrick sudah mempersiapkan segalanya. Pria itu bahkan sudah membelikan pakaian, tas, juga puluhan sepatu dari brand ternama yang dulu hanya bisa Raina lihat lewat katalog online di ponselnya. Semburat merah tiba-tiba menjalar di pipi Raina. Entah bagaimana pria itu bisa tahu ukuran tubuhnya masih menjadi misteri baginya. Apa mungkin tidak hanya Kenrick? Mungkinkah semua pria bisa tahu jelas ukuran tubuh wanita hanya karena pernah menyentuhnya? Astaga, apa yang kau pikirkan Raina? Wanita itu menepuk pipinya berkali-kali. Mencoba mengenyahkan bayangan Kenrick yang hampir 2 hari belum pernah sekalipun menghubunginya. Mungkinkah pria itu sedang sibuk? Atau mungkin dia lelah karena jarak Jakarta ke Los Angeles harus ditempuh lebih dari 23 jam perjalanan udara. Bisa jadi dia masih merasakan jet lag, atau bisa juga dia sudah bersama dengan kekasihnya hingga melupakan keberadaan dirinya. Ah, biarlah. Selama Kenrick tidak ada, dia akan menikmati hidupnya dengan sukacita. Baru kali ini Raina merasa berdaulat penuh atas alam semestanya sendiri. Inilah fase puncak dari masa mudanya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Memotong rambut, jalan-jalan, berpakaian suka-suka, atau menghabiskan uang tanpa takut akan makan apa esok hari. Bukankah ini menyenangkan? Dia seperti burung di udara, bebas. Sambil bersenandung kecil, Raina lalu memakai topi baseball hitam kesayangannya yang selalu setia menemani kepalanya. Ia berjalan santai melintasi halaman universitas yang luas. Tidak peduli sengatan matahari yang bisa membakar kulitnya saat itu juga. Hari ini ia ada kelas sampai jam 2 siang dan setelah itu dia ada kursus bahasa Mandarin hingga sore. Dia memang telah kembali kuliah sehari yang lalu. Perasaannya sempat campur aduk begitu ia memulai kembali kuliahnya yang sempat terbengkalai. Dia takut jika tidak ada yang mau berteman dengannya dan sialnya itu benar terjadi. Raina kini benar-benar sendirian. Sahabat satu-satunya, Rose, sudah memutuskan mundur jauh sebelum dirinya mengajukan cuti karena terkendala biaya. Sialan. Baru sekarang Raina merasa menyesal menuruti keinginan papanya dulu agar dia kuliah di tempat ini. Tidak Raina pungkiri, kampus ini memang benar-benar bagus namun pastinya biaya yang harus dikeluarkan juga tidak main-main. Mahasiswa yang kuliah di tempat ini pun pasti anak orang kaya yang tidak pernah merasakan kejamnya dunia, kecuali mahasiswa dengan jalur beasiswa sepertinya. Beruntung saat ini dia tidak perlu memusingkan masalah biaya. Kenrick sudah mencukupi semua kebutuhannya. Dia hanya perlu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depannya nanti setelah berpisah dengan pria itu 2 tahun lagi. Cukup 2 semester lagi dan dia bebas dari neraka ini. Raina berjalan dengan menunduk, tangannya mengepal erat di dalam saku hoodie-nya. Dia berusaha mati-matian untuk mengabaikan semua bisikan setan di sekelilingnya. Sejak dirinya masuk kampus ini 3 tahun lalu dia memang sudah mendapatkan bully di hari pertama. Alasannya hanya satu, karena dia miskin. Hey girls, Cinderella sekarang diantar mobil mewah ke kampus, loh. Oh ya, apakah dia sudah menjual diri? Apalagi, mana mungkin dia bisa menjadi kaya mendadak kalau tidak menjadi J. Lang. Bro, Raina terjatuh. Ia meringis sambil memegangi lututnya dengan tangan yang gemetar. Ingin rasanya ia memukul gadis berpakaian seksi yang baru saja mendorongnya dari belakang hingga ia tersungkur. Namun apa daya, semakin ia melawan semakin banyak yang akan mengganggunya. Toh, apa yang mereka katakan benar adanya. Percuma saja dia membela diri. Dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit. Tahan Raina, tahan, kamu kuat. Dengan menyemangati dirinya sendiri,
Akhirnya Raina berhasil berdiri dan berjalan pelan menuju ke toilet. Hanya tempat itu yang menjadi satu-satunya tempat favorit Raina di kampus karena hanya di tempat itu dia merasa tenang dan terhindar dari banyak masalah. Sungguh, jika bukan karena ia ingin secepatnya lulus dan menyandang gelar sarjana dia juga malas berada di kampus ini. Untuk saat ini dia harus menjaga perilakunya atau Kenrick akan marah padanya. Holy crap, Raina masuk ke dalam salah satu bilik toilet paling ujung. Lalu duduk termenung di atas toilet duduk yang sebelumnya sudah ia bersihkan dengan tisu. Semester lalu sebelum cuti dia sudah mengajukan bimbingan skripsi dan baru kemarin dia mengambil draft skripsi yang sudah dikoreksi oleh Prof. Nurhayati. Ia mempelajari sekilas draft itu selagi menenangkan dirinya. Tak lama terdengar suara memasuki toilet. Dari suara langkah kakinya, sepertinya lebih dari satu orang. Pria yang mengantarkan Cinderella tadi ternyata supirnya. Loh, supirnya, tampan sekali. Dari mana kau tahu pria itu supirnya, Jen? Aku mendekatinya langsung, dong. Aku tanya langsung dari sumbernya. Supirnya saja seperti itu, lalu bagaimana dengan majikannya? Gadis miskin itu simpanan majikan pria itu. Pasti begitu. Tidak mungkin dia menang lotre lalu kaya mendadak, bukan? Mata Raina fokus pada draft tapi telinganya tetap menguping obrolan para gadis yang sedang membicarakan dirinya. Kedua tangannya terkepal kuat. Keringat mengalir dari pelipis hingga ke seluruh wajah. Tapi aku yakin, Sugar Daddy yang menjadikannya simpanan adalah pria tua, botak, dan gendut. Serius? Iya, mana mungkin ada pria tampan yang menyukai gadis miskin sepertinya. Mungkin saja pria tampan itu homo dan dia hanya dijadikan sebagai status saja, kan? Well, itu masuk akal. Pantas saja dia kembali kuliah. Tidak seperti sahabatnya yang sama-sama miskin itu. Apa kalian tahu? Si miskin yang selalu membela Cinderella itu sekarang sudah beralih profesi sebagai cigarette girl sekaligus wanita penghibur di klub malam. Hahaha, memang seharusnya mereka berada di sana. Tapi apa kalian tahu siapa pemiliknya? Siapa? Tanya beberapa dari mereka bersamaan. Kenrick Regan. Kenrick Regan. Ah, pria so hot itu. Yes. Aku selalu membayangkan bisa menghabiskan satu malam dengan pria itu. Kenrick tidak pernah terlihat dengan wanita, right? Tapi, suara mereka hening sejenak. Bukankah semua televisi menyiarkan pernikahan Kenrick Regan? Ya, lalu siapa perempuan yang sangat beruntung itu? Kalian merasa tidak, sih? Kalau perempuan itu mirip sekali dengan Cinderella. Nama mereka pun sama. Hah? Mana mungkin? Bisa saja nama dan wajah mereka hampir sama tapi bukan perempuan itu. Dan kalaupun toh itu dia, perempuan murahan itu pasti sudah menggoda Kenrick habis-habisan dengan tubuhnya. Bisa saja seperti dugaanmu tadi, Ket. Kenrick menikah hanya untuk status. Bukankah dia diduga homo? Ada gosip juga jika dia mencintai saudara perempuannya. Gila. Ini benar-benar gila. Raina menggigit bibirnya. Rasanya ia ingin mengumpat. Rasa kesal dan amarah membuncah dalam dadanya. Seharusnya Kenrick tidak perlu menyiarkan berita pernikahan mereka dan membiarkan Raina masuk kembali ke kampus dengan tenang tanpa diganggu berita menyebalkan itu. Tapi tidak. Dirinya juga tidak bisa membiarkan Kenrick dilecehkan. Siapa bilang pria itu homo? Dan jika pria itu mencintai saudara tirinya memangnya kenapa? Toh mereka tidak sedarah. Raina terus mencuci otak agar bisa menerima dan terus memutar itu di dalam kepalanya. Dia meremas draft skripsi di tangannya lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Kemudian ia menggigit bibir bawahnya dan perlahan bangkit. Sudah cukup. Ia sudah muak dengan semua tingkah laku mereka. Sambil membawa seember air, Raina membuka pintu bilik toilet dan biur. Ah, sorry. Tadi lantainya licin. Ah, airnya jadi kena baju kalian. Ya. Sorry. Raina pura-pura tersandung dan mengguyurkan seember air ke arah mereka. Mereka kelihatan sangat terkejut ketika air itu membasahi tubuh mereka, mencetak dengan jelas warna underwear yang mereka gunakan. Kamu sengaja? Ya, sialan. Sorry, aku benar-benar tidak sengaja.
Aku tadi hanya berniat mengusir lalat yang berdengung di sekitarku dan membuat telingaku risih. Tapi ternyata malah membasahi kalian. Maaf ya. Mereka masih mematung sembari menatap baju mereka yang kini berubah transparan. Raina berlagak ingin mengelap, tapi hanya sekadar akting saja. Ternyata lantainya benar-benar licin. Maaf, tapi aku sengaja. Aduh, baju aku. Apa kau sudah gila? Kau tahu, baju ini harganya berapa? Mana aku tahu. Bukan aku yang membelinya. Raina segera melangkah cepat meninggalkan keributan itu sambil tertawa kecil. Semakin jauh dari mereka, semakin cepat pula ia berlari di lorong kampusnya yang panjang. Raina terkekeh geli. Entah kenapa rasanya puas sekali melihat wajah pucat mereka yang pernah membulinya. Meski sebenarnya dia merasa kasihan juga dengan mereka. Mereka yang ingin sekali melemparkan dirinya pada Kenrick Regen, tanpa tahu bahwa perempuan yang selalu mereka bully selama ini sudah merasakan itu, dan dibayar. Kau membuat keributan. Kenrick melipat kedua tangannya di dada lalu menatap Raina dengan tatapan tajam. Mereka sedang melakukan video call sekarang, setelah hampir 2 hari pria itu tidak memberinya kabar sama sekali. Baru 2 hari kau masuk kuliah, sweetheart. Dan kau sudah membuat keributan. Tanyanya lagi dengan nada berbisik. Bibir Kenrick begitu dekat, membuat Raina mengusap tengkuknya dengan gelisah, seolah ia bisa merasakan embusan napas Kenrick yang hangat. Ah, sialan. Raina berulang kali menelan ludah sementara napasnya memburu. Bisakah dia bertahan ketika tubuhnya meronta ingin merasakan bibir penuh milik pria itu? Dek, jantung Raina berdegup keras. Untung saja suara dering panggilan yang terdengar dari telepon di atas meja kerja Kenrick menyelamatkan Raina dari hasrat yang mulai mencengkeram logikanya setiap kali ia bersama pria itu. Membuyarkan pikiran liarnya seketika. Sebentar, aku terima telepon dulu, ucap Kenrick sambil menghela napas panjang. Pria itu lalu mengangkat interkom di depannya dengan wajah berkerut kesal meski masih terlihat tampan di mata Raina. Suruh dia menunggu, John. Aku sedang ada telepon penting. Jangan ganggu aku. Lanjutnya lagi sambil menutup intercomnya dengan kasar. Pria itu lalu kembali mengalihkan perhatiannya pada ponsel di depannya. Well, John selalu saja mengganggu. Padahal aku sudah bilang pada John, untuk tidak menggangguku saat aku menelponmu. Raina menggeleng, tidak apa-apa. Aku tidak merasa terganggu. Good. Kenrick memperbaiki duduknya, lalu menatap Raina dengan intens. Sweetheart, ya, pihak kampus menelpon dan memberitahuku bahwa kau sudah membuli teman-temanmu dengan menyiram dan mengunci mereka di kamar mandi kampus seharian. Apa itu benar, Mrs. Regen? Pria itu memijat kepalanya pening. Baru saja dia tiba di rumah duka ayah angkatnya sebelum jenazah itu dikremasi, dekan di kampus Raina sudah menelponnya. Raina membulatkan matanya, apa? Kenapa beritanya jadi seperti itu? Kenapa kau terkejut? Ini tidak seperti yang kau kira, Regen. Raina mengerucutkan bibirnya. Ada saksi mata yang mengatakan bahwa kau sengaja. Salah satu mahasiswi itu adalah anak guru besar di Fakultas Hukum, jadi urusannya cukup rumit, Mrs. Regen. Lalu, kalau dia anak guru besar itu berarti dia tidak boleh disiram dengan air. Kenrick menarik sudut bibirnya lalu berdeham pelan, bukan begitu, sweetheart. Tapi tolong lihat-lihat jika kau akan cari perkara. Kau tinggal katakan saja pada Max dan dia akan membereskan dengan mudah tanpa kau mengotori tanganmu sendiri. Sekarang aku tanya dan jawab dengan jujur. Apa masalah kalian sampai kau menyiram mereka dengan air? Baju yang kau siram itu seharga 50 juta katanya. Raina diam, rasanya ingin berteriak jika mahasiswi sialan itu menghina dirinya, menghina Rose, sahabatnya, juga dengan berani-beraninya memfantasikan Kenrick dalam pikiran liar mereka. Tapi tidak mungkin ia berkata begitu, bukan? Jadi ia menahannya. Lagi pula ia tidak mau Kenrick tahu dia telah membela pria itu. Ada masalah apa kamu sama mereka, Mrs. Regen? Tidak ada. Aku hanya ingin menyiram mereka saja. Jadi benar, kalau kamu sengaja mencari masalah. Iya, lalu kenapa?
Apa suamiku tidak sanggup jika hanya mengganti baju mereka yang seharga 50 juta? Kenrick menghela napas panjang, kau sudah mulai nakal sekarang. Tapi aku suka. Kenrick mendekatkan wajahnya dan berbisik menggoda, apa kau tahu? Jangankan 50 juta, aku bahkan bisa membeli pabriknya. Lalu kau harus belajar bertanggung jawab, Raina. Aku bahkan sudah dihukum membuat artikel 5 lembar folio dan berbahasa Inggris. Raina kembali mengerucutkan bibirnya membuat Kenrick gemas melihatnya. Dan aku akan menghukummu saat aku pulang nanti. Raina mendengkus kesal. Mahasiswi sialan. Mulai dari sekarang dia harus melawan. Ia tidak akan diam saja jika bertemu dengan mereka lagi. Sejak kejadian itu gosip tentangnya berkembang dengan cepat. Dan orang-orang mulai menyadari kehadiran Raina dalam artian jelek yang bertambah jelek. Mereka mulai kepo dengan ponsel puluhan juta yang ia gunakan. Mereka juga mulai penasaran kenapa dia tiba-tiba masuk kuliah setelah 1 semester mogok karena menunggak bayaran. Apalagi saat ia berangkat ke kampus, dia diantar dengan mobil mewah. Dan yang paling parah, supir sekaligus bodyguard tampan yang setia menunggunya di bawah pohon tabebuya. Well done Raina. Mulai sekarang hidupmu akan penuh drama. Sepintas Raina memandang wajah tampan Kenrick, lalu menunduk sembari memilin jemari tangannya. Perempuan itu menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan-lahan untuk menenangkan degup jantungnya. Besok aku ingin pergi ke kampus sendiri. Aku tidak ingin lagi diantar Max, ucap Raina sembari menggeleng. Ia bahkan tidak berani bicara dengan menatap suaminya. Why? Tanya pria itu dengan suara rendah. Raina mengerjap, because of you, tukas Raina cepat. Alis Kenrick terangkat, bertaut heran. Jawaban yang diberikan perempuan di hadapannya ini sungguh di luar dugaannya. Raina meringis. Ia membuang muka, malu. Merutuki bibirnya yang dengan lancangnya menyuarakan isi hatinya. Sialan. Aku. Maksudku, aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan mereka. Sungguh. Hanya itu. Dengan semua fasilitas yang kau berikan, mereka menganggap aku sebagai simpanan pria kaya. Bukankah mereka harusnya sudah tahu, kalau kau istriku? Tidak, jawabnya spontan. Mereka tidak pernah mengira itu aku. Bodoh. Aku hanya mengukur diri. Aku hanya mahasiswa biasa dengan nilai yang juga hanya sedikit di atas rata-rata. Bahkan sejak aku melangkah dari tempat parkir menuju ke kampus entah sudah berapa pasang mata yang menatapku dengan sinis dan curiga, Raina menjeda kalimatnya. Ketika dilihatnya Kenrick menunggu penjelasannya, ia pun meneruskan, aku khawatir jika aku menggunakan statusku, aku akan membuatmu malu di depan klien dan kolegamu, hingga pada akhirnya justru akan menjatuhkan image baikmu, urai Raina. Kenrick tertawa mendengar uraian Raina. Perempuan itu memang berbeda, ia tidak serta-merta memanfaatkan Kenrick dengan segala kekayaan dan kekuasaannya. Tidak usah khawatir soal itu. Aku bisa memasukkanmu ke dalam kursus kepribadian. Aku jamin, dalam 1 minggu kau bisa tampil layaknya kontestan Miss Universe, yakin Kenrick sambil terkekeh pelan. Raina terkesima mendengar ucapan Kenrick. Pria itu benar-benar pantang menyerah untuk mendapatkan keinginannya. Dan untuk teman-temanmu, jangan khawatir. Aku yang akan membereskannya. Kau hanya perlu belajar dengan tenang dan jangan pikirkan apapun. Max akan tetap mengawalmu, demi keselamatanmu sendiri, bujuk Kenrick. Tetapi, aku tidak menerima bantahan, sweetheart. Tapi, membereskan seperti apa maksudmu? Tanya Raina gagap. Kau akan tahu nanti. Apa kau tahu siapa saja mereka? Aku tahu siapa saja yang telah membulimu, sweetheart. Bagaimana kau bisa tahu? Raina, apa kau lupa dengan wewenangku? Kenrick tertawa, to know everything, I just need one call, ujarnya seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arah wajah Raina. Raina menghela napas, wajahnya memucat. Perempuan itu menghempaskan punggungnya pada sandaran sofa. Seharusnya ia tidak perlu heran, bukankah ia sudah menyaksikan sendiri bagaimana berkuasanya pria itu? Kenrick melihat jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Tak lama kemudian dia bangkit dari duduknya.
Sementara ekor matanya tak berhenti menatap layar ponselnya mengikuti gerak-gerik istrinya. Aku harus pergi, sweetheart. Kau istirahatlah. Ya, baiklah, jawabnya sambil tersenyum. Good. Kenrick mengulurkan tangannya, mengusap layar ponselnya dengan lembut. Sayang sekali, ada klien yang harus aku temui saat ini. Jemari Kenrick menyusuri bibir Raina yang dilapisi lipstik berwarna peach kesukaannya. Excuse me, Sir, Mrs. Vanessa memaksa ingin bertemu dengan Anda. Saya sudah mencoba menghalangi, tapi... Sebuah ketukan diiringi suara bariton sang sekretaris dari balik pintu kantor Kenrick membuyarkan angan Raina. Menyisihkan rasa rindu yang menyiksa. Namun kesadaran segera menarik akal sehat perempuan itu, membuatnya melangkah mundur, lalu menutup panggilan videonya.